Sebagai negara peserta Konvensi 1951 United Nations on High Commissioner for Refugee, Amerika Serikat tergolong negara yang wajib menerima kehadiran pengungsi internasional sebagai wujud bantuan kemanusiaan. Penduduk Muslim di Amerika Serikat datang ke Amerika sekitar abad ke-1700. US Religious Landscape mencatat bahwa perbedaan identitas karena basis keagamaan ditemukan sangat signifikan, di mana penduduk mayoritas di Amerika Serikat adalah non-Muslim dengan persentase 72%, sementara penduduk Muslim tergolong minoritas dengan persentase 0,6%. Kebangkitan populisme anti-Muslim dipicu oleh tragedi teror bom pada 11 September 2001. Diketahui bahwa sejak saat itu pula, sentimen dan kebencian masyarakat Amerika Serikat terhadap imigran Muslim terus tumbuh. Di dalam perkembangannya, populisme anti-Muslim di Amerika Serikat memandang bahwa imigran Muslim merupakan ancaman terhadap eksistensi, kepentingan dan keamanan Amerika. Tragedi 11 September 2001 juga telah menciptakan karakter identitas terpisah antara Muslim dengan warga Amerika non-Muslim secara keseluruhan. Karena itu, citra negatif terhadap masyarakat Muslim di Amerika Serikat tidak mudah untuk dirubah dan akibatnya, populisme anti-Muslim di Amerika Serikat semakin meluas seiring terus bergulirnya sentimen masyarakat Amerika Serikat mayoritas non-Muslim kepada masyarakat Muslim di Amerika Serikat. Populisme anti-Muslim Amerika Serikat menganggap bahwa banyak dari kelompok imigran Muslim tersebut diduga adalah anggota ISIS yang menyusup ke Amerika Serikat sebagai pencari suaka politik atau pengungsi internasional. Sentimen populisme anti-Muslim di Amerika Serikat juga menimbulkan diskriminasi terhadap penerimaan imigran antara Muslim dan non-Muslim. Populisme anti-Muslim di Amerika Serikat juga semakin meluas akibat provokasi media global tentang tragedi terorisme yang menyudutkan kaum Muslim. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membuat banyak negara lain, terutama negara dengan populasi manusia yang mayoritas beragama Muslim, kaget dan bingung. Sebab Donald Trump kerap kali mengumandangkan persepsinya dalam banyak sesi kampanye yang menyebutkan bahwa dia adalah seseorang yang anti-Muslim. Hal ini dianggapkan sebagai warisan oleh Presiden Bush yang disebut permainan retorika, yaitu axis of evil. Robert W. Hefner mengatakan bahwa populisme muncul disebabkan karena krisis kewarganegaraan model barat yang menitik beratkan hak-hak individual. Hal ini terjadi akibat dari perubahan model kewarganegaraan yang baru ini lebih mudah ditangkap di level lokal. Ciri khas yang muncul dari populisme agama ini sendiri adalah pemahaman akan kata demos atau rakyat yang diartikan sebagai moralitas dan otentik secara kultural, dan dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti adalah pribumi. Kata demos dianggap sebagai lawan dari kalangan elit yang memiliki citra dalam masyarakat barat sebagai ancaman bagi rakyat karena dianggap sebagai koruptor dan orang asing, di mana hal ini dengan sangat baik dimainkan oleh Donald Trump dalam kampanyenya yang berusaha merusak citra Hillary Clinton yang dikenal sebagai bagian dari kalangan elit Amerika Serikat. Dalam makna yang hampir sama, populisme didefinisikan sebagai sebuah ideologi yang memecah masyarakat menjadi dua kelompok yang bertentangan antara orang-orang murni dan elit-elit korup. Dalam makna lain, populisme juga digambarkan sebagai sebuah cara menggerakkan massa untuk melawan mereka yang ada di atas, atau bisa juga disebut pemerintah. Ketidaklaziman Trump ditunjukkan pula dalam aneka kampanyenya yang kontroversial. Trump suka menyerempet isu-isu sensitif yang membuat kelompok-kelompok tertentu jengah. Banyak yang menolak lontaran-lontarannya yang cenderung anti-imigran dan diskriminatif. Tetapi pemilih mengambang yang selama ini lebih banyak diam, rupanya suka dengan isu-isu populis semacam itu. Isu-isu yang disampaikannya biasanya bersifat ekstrim untuk kasus-kasus tertentu, bahkan kerap antipati pada kelompok-kelompok tertentu, terutama minoritas. Retorika Donald Trump mencirikan semua itu. Muara jargonnya adalah Make America Great Again. Make America Great Again adalah tentang kebijakan politik luar negeri AS yang telah diuraikan Trump untuk memenangkannya dalam kepentingan populisme dengan menggunakan isu-isu sensitif seperti ban Muslim.
Kebijakan anti-muslim yang dikeluarkan Donald Trump memberikan dampak bagi kaum muslim yang menetap dan juga yang akan menetap di Amerika Serikat. Populisme yang terjadi di AS, terutama pada kepemimpinan Donald Trump, merugikan untuk masyarakatnya yang berkeagamaan Islam. Akibat dari jumlah kaum minoritas umat muslim yang tidak sepadan dengan angka mayoritas umat non-muslim, menimbulkan banyaknya perlakuan diskriminatif terhadap kaum minoritas, terutama bagi kaum muslim yang merupakan penduduk Amerika Serikat. Kebijakan ini membuat beberapa dari mereka terpaksa meninggalkan keluarganya. Penduduk tersebut terpisah karena kebijakan ini memaksa beberapa warga Amerika Serikat yang merupakan imigran untuk kembali pulang ke negara asalnya. Karena dari pernyataan-pernyataan Trump yang bersifat rasialis membuat beberapa warga non-muslim melakukan tindakan diskriminatif, seperti kekerasan verbal maupun non-verbal yang diarahkan kepada warga muslim. Hal ini pun membatasi kebebasan warga muslim di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena adanya kecaman dari pendukung Trump, sehingga ancaman deportasi akibat kebijakan anti-muslim tersebut akan membuat warga muslim merasa tidak aman walaupun mereka adalah warga negara Amerika Serikat secara resmi. Dalam topik populisme yang terjadi di Amerika Serikat, tidak menggambarkan bahwa negara tersebut merupakan negara yang demokratis, karena pendekatan politik yang terjadi memperlakukan kebijakan bagi kepentingan rakyat yang dimana lawannya dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit. Pengaruh anti-muslim di Amerika Serikat membuat populisme politik menguasai Amerika Serikat, dan kerap Trump membahas isu-isu sensitif yang membuat beberapa kelompok jengah. Trump akhirnya mendeklarasikan kebijakan mengenai populasi muslim di Amerika Serikat yang disampaikan melalui debat antar capres, yaitu dengan Hillary Clinton. Ia mengungkapkan bahwa Islamofobia adalah fenomena yang kerap terjadi di Amerika Serikat. Kebijakan lainnya adalah Trump membatasi masuknya umat muslim ke Amerika Serikat, terutama dari negara yang memiliki sejarah terorisme dengan alasan keamanan. Kebijakan Trump mengenai anti-muslim yang cenderung mendiskriminasi yang menunjukkan sikap tidak sepadan dibandingkan warga non-muslim lainnya dan dipojokkan membuat beberapa masyarakat menderita hingga meninggalkan keluarganya. Dan masyarakat muslim di Amerika Serikat menjadi tidak merasa aman dan banyak umat muslim yang menderita akibat dari kebijakan ini yang sangat rasis dan diskriminatif.